Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 4 Juli 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan kami ada saat ini, kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh memahami firman yang kami baca, terlebih kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa juga Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini, yaitu mengatakan yang kita dengar. Mengatakan apa yang kita dengar. Saudaraku, burung beo itu dipelihara oleh banyak orang, terutama bagi mereka pecinta burung. Secara khusus mereka generasi X. Mereka suka memelihara burung beo ini karena burung beo ini memiliki satu keunikan, satu kelebihan, satu kekhasan. Burung beo sering kita jumpai, dia bisa menirukan suara manusia. Maka waktu dia ngoceh, waktu dia bersiul,
waktu dia mengeluarkan suaranya, burung yang termasuk jenis jalak ini, dia bisa mengatakan sesuatu yang mirip dengan perkataan manusia. Maka jangan heran kalau kemudian kita bertamu ke salah seorang rekan atau sahabat atau siapapun yang memelihara burung beo, dia bisa mengatakan sesuatu meniru manusia. Ada yang dilatih untuk mengatakan selamat pagi, selamat pagi. Kalau yang punya burung beo itu tuannya itu Kristen, bahkan bisa diajari mengucapkan salam, shalom, haleluya. Bahkan mungkin satu penggal kalimat dia bisa diajari untuk nyanyi. Saudara pernah berjumpa dengan burung beo yang begitu pintar? Ya, hampir setiap kita mungkin pernah melihat atau berjumpa dengan burung beo itu. Lalu kemudian orang bertanya, mengapa burung beo itu bisa menirukan suara manusia? Jawabannya adalah karena burung beo ini punya siring. Punya siring. Apa itu siring? Siring itu saudara-saudara kalau dalam tubuh manusia, dalam diri kita, organ tubuh kita di sini kita punya trakea. Ya, trakea itu berfungsi kalau dalam tubuh kita bisa membantu pernafasan, termasuk mengeluarkan batuk dan juga mengatur suara yang kita keluarkan. Jadi kalau manusia punya trakea, maka burung beo dia punya siring. Satu organ di dalam tubuhnya yang membantu burung beo itu untuk menirukan suara manusia, mengeluarkan ocehan seperti suara manusia. Dan itu semuanya ia bisa melakukan diawali dengan proses yang disebut mendengar. Dia mendengar, lalu menirukan, mengatakan apa yang ia dengarkan. Saudara, mendengar itu penting, apalagi mendengar firman Tuhan. Maka agar kita bisa menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang di dalam bacaan tadi mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Seluruh kebenaran yang disaksikan, yang didengar melalui Tuhan Yesus di dalam persekutuan mereka. Di dalam persekutuan Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka saling bersaksi tentang kebenaran. Dan karena memang Yesus itu sendiri adalah sang kebenaran, ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka yang disaksikan oleh Roh Kudus tidak lain dan tidak bukan juga adalah kebenaran. Kebenaran di dalam persekutuan Allah Tritunggal itu. Maka yang dikatakan oleh Roh Kudus yang dibisikkan di dalam hati kita itu adalah kebenaran yang berasal dari persekutuan bersama dengan Bapa dan Yesus. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam hati kita yang membimbing kita kepada kebenaran dan mengalami kebenaran itu senafas, sesuai, sehakikat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak bertolak belakang dan tidak bertentangan, tetapi selaras, seiring, sejalan. Saudara-saudara, dengan demikian kita bisa memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang rendah hati. Sebab di dalam persekutuan dengan Bapa dan Yesus itu ia menjadi pendengar yang baik.
sehingga apa yang ia dengar itu yang ia teruskan kepada kita untuk memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu adalah pribadi yang punya kehendak, punya keinginan. Karena dia punya kehendak, punya keinginan, dia seorang pribadi. Dia satu pribadi. Karena itu dia memiliki sifat. Selain dia sebagai yang benar, karena dia adalah roh kebenaran dan memimpin kepada kebenaran, itu tadi yang kita baca ya di dalam ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sebagai pribadi Sang kebenaran, Roh kebenaran, Roh Kudus yang adalah pribadi yang rendah hati itu, dia mau mendengar. Bukan saja ketika dia mendengar itu sekedar membiu untuk menirukan, tetapi ia juga menyaksikan, melakukan, menyatakan kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita berkata bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia berkata kepada para muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu seorang yatim piatu, sebagai yatim piatu, tapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bersaksi meneruskan pelayanan Yesus, membimbing kepada kita seluruh orang percaya. Dan karena dia wujudnya roh, maka dia bisa leluasa melintasi ruang dan waktu untuk membimbing kita. Dia pribadi tetapi wujudnya roh. Roh itu seperti angin, dan karena wujudnya dia seperti angin, maka dia bisa menembus segala batas-batas sekat yang diberikan, diciptakan oleh manusia. Dan dengan kebenaran yang ia nyatakan, itulah yang ia bisikkan di dalam batin kita, hati kita, supaya kita pun mengalami kebenaran. Saudara, kalau di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sendiri adalah pribadi yang bersekutu dengan rendah hati, mau menjadi pendengar yang baik, mau menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Di dalam persekutuan Allah Trinitas, mereka menyaksikan bersama-sama, mereka menyatakan bersama-sama. Kalau kita melihat diri kita, apalagi kita, sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita pun meneladani Roh Kudus di dalam kerendahan hatinya. Bagaimana kita juga mau menjadi seorang pendengar firman Tuhan yang baik, menjadi pribadi yang mau rendah hati dan mau taat kepada setiap pimpinan Roh Kudus, supaya kita mengalami kebenaran Kristus itu, dan pada gilirannya kita dengan sukacita membagikan kebenaran yang kita dengar dan kita alami itu kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu, kita bukan sekedar menjadi pembiu, bukan sekedar menjadi peniru, penutur, tetapi mari sekaligus kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu, supaya melalui kehidupan kita dapat memberkati banyak orang. Kita serahkan hari ini supaya kita dapat hidup menjadi pendengar dan pelaku
kebenaran firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita menjadi orang yang berbahagia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahkan kami boleh belajar dari Roh Kudus, Roh yang lemah lembut dan rendah hati itu, yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi yang mau mendengar dengan kerendahan hati kami setiap firman yang Tuhan sabdakan. Dan terlebih, bukan saja mendengar, tapi juga dengan ketaatan kami boleh menyaksikan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, membisikkan kebenaran itu di dalam hati kami, supaya hati kami dipenuhi oleh kebenaran Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga pemenuhan roh di dalam hati kami itu yang akan memimpin hidup kami pada jalan kebenaran. Tuhan, kiranya Engkau memimpin hidup kami hari ini di dalam jalan kebenaran-Mu. Dan karena itu kami sungguh berserah diri kepada pimpinan Roh Kudus. Kami juga teringat dan berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau mengunjungi mereka. Tuhan menumpangkan tangan, memberi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang pemulihan. Kiranya Tuhan kuatkan mereka yang sedang bekerja, menjalani aktivitas hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan rezeki. Bahkan mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan di dalam pergumulan mereka, kiranya Tuhan hadir dan menjadi solusi, jawaban, pertolongan atas kehidupan mereka dengan cara-cara yang Tuhan pakai. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di GKI Batu dan seluruh jemaat-Mu yang lain yang mendengarkan dan mengikuti acara ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Mari saudara, kita memasuki ibadah hari ini dengan disertai berkat-Nya, sambutlah penyertaan-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, shalom.